siang Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu Bapak Ibu. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi hidayah positif modul 1.4 pada hari Kamis 26 Oktober 2023 dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada kesempatan kali ini presentasi akan disampaikan oleh rekan kami Bapak Hamid Arif Sodiki MPD. Namun terlebih dahulu akan kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 3. 4. Pemaparan materi. Dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita buka acara siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga adalah sambutan. Dalam hal ini sambutan Bapak Kepala Sekolah akan diwakili oleh Bapak Agus Kris SPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya sampaikan bahwa hari ini Bapak Kepala SMP Negeri 3 Blitar tidak bisa hadir karena ada tugas di Surabaya yang akan mungkin berakhir di hari Minggu. Oleh karena itu beliau mewakilkan kepada saya untuk memberikan sambutan kepada kegiatan kali ini. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak dari SMP Negeri 3 Kota Blitar yang sangat kami banggakan, dan Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Blitar yang akan mendapatkan pengimbasan tentang materi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, bahwa kita ketahui budaya positif itu sangat diperlukan untuk tumbuh kembang anak secara maksimal di sekolah kita. Jadi mohon nanti Bapak Ibu memperhatikan, kemudian mencatat apa-apa yang perlu
istilahnya diterima atau dibagikan dari Bapak Ibu CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Blitar. Budaya positif yang nanti akan dibagikan kepada ilmunya kepada kita, mohon bisa dicermati kemudian dilaksanakan di dalam pembelajaran kita di sekolah sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, kebetulan di sekolah kita ada 6 calon guru penggerak di angkatan 9 ini. Kami atau sekolah berharap dengan adanya calon guru penggerak ini nanti akan bisa menggerakkan seluruh elemen dari sekolah kita untuk menuju ke arah yang lebih baik. Bagaimana pendidikan, pengajaran itu nanti akan lebih berpihak kepada murid. Seperti kita ketahui bahwa proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 Blitar ini sudah baik. Nanti dengan adanya Bapak Ibu guru calon guru penggerak di SMP kita ini akan menjadi warna tersendiri, mewarnai dari pembelajaran dan pengajaran di SMP kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan visi misi dari SMP Negeri 3 Blitar, yaitu teruji dalam prestasi dan terpuji karena pekerti, sesuai dengan materi yang akan disampaikan Bapak Ibu calon guru penggerak adalah budaya positif. Di situ nanti akan menciptakan apa siswa dari menciptakan atau mempercepat terpuji dalam prestasinya itu. Jadi visi dari SMP Negeri 3 Blitar akan lebih terwujud jika budaya-budaya positif nanti akan bisa kita terapkan di pembelajaran ataupun di keseharian kita sehari-hari di SMP Negeri 3 Blitar. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kami berharap dari Bapak Ibu CGP itu memberikan contoh ataupun program-program budaya positif secara detail yang mungkin tidak ada di SMP kita. Jadi nanti sekolah juga berharap besar bahwa budaya positif nanti program-programnya bisa diwujudkan dan dilaksanakan di dalam pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti terutama bagi para ibu-ibu atau bapak-bapak yang menerima pengimbasan dari ilmu teman-teman dari CGP, nanti juga sedikit banyak atau bahkan langsung bisa mengimbaskan juga kepada rekan-rekan lain, kemudian membuat program budaya positif itu kemudian dan dilaksanakan, sehingga nanti tujuan dari guru penggerak yang bisa tergerak dan menggerakkan nanti akan juga terwujud di SMP Negeri 3 Kota Blitar. Bapak Ibu yang saya hormati, sekian mungkin sedikit dari saya sebagai wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan atas pemaparan yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, tujuan kita pada acara ini yaitu pemaparan materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang akan disampaikan oleh Bapak Hamid Arif Sodiki MPD. Pergi ke masjid membawa harapan. Kepada Pak Hamid kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pergi ke masjid beli. Oh iya, lupa. Pergi ke masjid menunaikan sholat zuhur. Mari kita simak budaya positif untuk kita menjadi berbudi pekerti. Terima kasih. Sebelum kita mulai, hendaknya kita bisa melakukan peregangan dengan apa itu ice breaking dikit ya. Pada kali ini kita akan menyaksikan dan melihat pemaparan dari Ibu Mila Martin SPD terkait dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Mari kita saksikan. Semoga kita dapat pencerahan yang luar biasa dari Bu Mila Martin SPD. Dipersilakan. Terima kasih Bapak. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Kita santai saja nih, botol santai tegang. Silakan merilekskan diri, duduk yang paling nyaman atau itu jajannya bisa dimakan. Kita rileks saja karena di sini kita posisinya sama ya, kita sama-sama belajar dan sharing di sini. Minum mau silakan. Iya, monggo dipersilakan. Bapak Ibu, saya akan menerangkan materi tentang budaya positif, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan ke-9. Teori motivasi perilaku manusia. Next. Ini Belakangnya aja, Pak. kemajuan. Maju. Ya, setelah teori motivasi tadi, nah ini Mbak. Nah, Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia ada 3 hal yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, apa yang terjadi kalau saya datang terlambat dan tidak cek log tepat waktu? Apa Bapak Ibu? Potong Akhirnya karena ketakutan itu kita jadi melakukan, itu menjadi motivasi. Namun ini adalah motivasi yang eksternal, motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Apa ya yang akan saya dapatkan kalau saya melakukannya? Kalau saya tertib saya dapat apa ya? Naik pangkat. Wah, akhirnya kita jadi semangat. Nah, ini juga masuk di dalam motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa ya kalau saya melakukan? Kalau saya disiplin, saya akan jadi orang seperti apa ya? Kalau saya murah senyum, saya akan jadi orang seperti apa ya? Nah, kalau yang ini adalah motivasi internal yang akan membentuk tujuan disiplin positif. Monggo next. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman Bapak Ibu. Ternyata memberikan hukuman dan memberikan penghargaan itu berlaku sama dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian ini oleh Alfred itu dijabarkan seperti ini. Pengaruh jangka pendek, mungkin untuk jangka pendek penghargaan itu efektif. Ayo nak, makan dulu nanti tak ajak ke bioskop. Oke, makan. Ayo dikerjakan ya tugasnya, nanti saya kasih mie ayam, kerjakan. Tapi untuk jangka pendek ini efektif, namun tidak efektif untuk jangka panjang. Penghargaan menghukum.
Hal ini seperti peringkat kelas. Bagi anak yang peringkat 1, penghargaan itu luar biasa. Apakah anak yang peringkat 2 dan 3 tidak luar biasa, Bapak Ibu? Luar biasa. Namun dia merasa terhukum karena tidak mendapat peringkat 1. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Tidak efektif karena itu juga membuat ketergantungan tadi. Kalau saya dapat penghargaan, bekerjanya baik. Kalau tidak dapat penghargaan, bekerjanya tidak baik. Next, penghargaan juga akan menurunkan kualitas, karena kita akan lihat bila ada penghargaan atau ada balasannya. Penghargaan juga akan mematikan kreativitas. Semakin ada penghargaan, makin kreatif. Kalau gratisan ya tidak kreatif lah. Jadinya penghargaan itu akan mematikan kreativitas kita. Dan penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Next. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu juga tidak harus dalam barang ya. Ternyata dalam bentuk apresiasi juga bisa. Sebagai pembuka, kemarin saya perhatikan bla bla bla, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Mungkin ada yang bisa menjabarkan Bapak Ibu? Masih bingung? Oke, saya bantu. Kata seperti ini, cluenya gini, nilai kebajikannya merasa empati. Ini kita lihat anak baru. Oh, kemarin kamu saya perhatikan sudah berbincang-bincang dengan teman sebaku ya. Luar biasa loh, kamu sudah punya teman baru di sini. Jadi seperti itu. Itu juga termasuk bentuk penghargaan. Kemudian pembukanya adalah saya menghargai. Nilai kebajikannya kepedulianmu dengan situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Saya menghargai loh, kamu kemarin sudah membantu saya menjawab nomor 2. Terima kasih. Bentuk-bentuk budaya positif seperti ini mari kita kembangkan di kelas agar anak-anak juga semakin termotivasi. Okay? Dan next. Nah, Bapak Ibu, mari kita coba ini untuk menjawab apakah tindakan guru ini adalah hukuman, apakah tindakan ini konsekuensi. Bisa dibagikan, Bu. Oke. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini bisa disampaikan, ini yang pertama. Yang pertama ini hukuman atau konsekuensi. Yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang nomor 2 ini hukuman atau konsekuensi. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nomor 3, nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kita coba sampai 4 saja ya. Bisa dibacakan nomor 3. Nomor 3. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Dan yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sampai 4 saja. Yang sudah mau ditempel. Bulan. Nomor 3, murid diminta push up 15 kali karena tidak pakai masker. Menurut jenengan itu hukuman atau konsekuensi? Sudah semua Bapak Ibu? 1, 2. Jangan Pak. Bukan 2.
Monggo, next. Kita akan tahu jawabannya di slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini telepon jawaban jenengan. Nomor 1 hukuman, nomor 2 juga hukuman, nomor 3 juga hukuman, baru nomor 4 adalah konsekuensi. Saya. Sudah semua? Saya. Luar biasa. Saya salah semua, Bu Nila. Saya salah dihukum. Baru kita berpikir, kok salah? Ya kan menurut itu juga hukuman. Aku itu kan menurut juga konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi pada slide berikutnya. Ternyata Bapak Ibu, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. 2. Hukuman membuat anak sakit, baik secara fisik maupun sakit hati. Nanti di sini ya, sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi mungkin membuat anak tidak nyaman sejenak, tapi dalam waktu yang pendek. Yang ketiga, hukuman itu anak akan membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Hukuman adalah paksaan, konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan sebagainya. Next, restitusi. Nah, ini sangat terkait nih Bapak Ibu, hukuman dan restitusi. Apa itu restitusi? Ada yang sudah pernah mendengar? Restitusi. Restitusi adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Next. Saya bantu bacakan Bapak Ibu. Ini saya bacakan untuk hukuman itu akan menciptakan identitas yang gagal Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi dan restitusi akan membentuk identitas yang sukses. Korban, kalau hukuman itu seperti ada korbannya ya jadinya. Korban mendapat keadilan. Kalau konsekuensi itu korban mendapatkan ganti. Murid akan tersakiti, namun dengan konsekuensi murid mungkin secara tidak langsung merasa tidak nyaman, namun akan mendapatkan penguatan. Monggo next. Ada 9 ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan mencari jalan terbaik atau solusi. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya tentang restitusi nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Monggo Bapak Ibu yang mau beristirahat sejenak, kami persilahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Kita kasih aplaus untuk